Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haryandi Channel. Di kesempatan kali ini, saya Denny Haryandi akan sharing secara umum tentang proses seleksi CPNS yang pernah saya ikuti di tahun 2021. Semoga menjadi salah satu pengalaman yang nantinya menjadi referensi bagi teman-teman yang akan mendaftar tes seleksi CPNS tahun 2023. Saya yakin meskipun akan ada perubahan berkaitan dengan kebijakan yang nantinya akan pemerintah umumkan, tapi saya yakin ada beberapa hal yang bisa menjadi kesamaan yang bisa teman-teman simpan untuk menjadi referensi di tahun 2023 ini. Perkenalkan, saya Denny Haryandi, bahwa saya mengikuti tes seleksi PNS tahun 2021 tepatnya di instansi vertikal, di instansi pusat, yakni Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, teman-teman yakin dan sadarilah bahwa secara umum tes CPNS tahun 2021 dan tahun-tahun kedepannya itu akan mengalami banyak perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan adanya kemajuan dan tuntutan daripada kebutuhan di setiap instansi. Namun secara umum bahwa tahapan-tahapan dalam proses seleksi itu sendiri biasanya tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Saya sendiri membagi bagian berkaitan dengan sharing pengalaman saya ini ke dalam beberapa bagian. Untuk kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan atau menjelaskan berkaitan dengan tahapan pretest ataupun sebelum seleksi itu dimulai. Nah, biasanya di awal sekali pemerintah sudah akan mulai memberikan informasi pengumuman berkaitan dengan seleksi CPNS yang akan diselenggarakan. Nah, di situ berkaitan dengan waktu kapan dilaksanakan, ya lengkap dengan tahapan dan sebagainya. Selanjutnya dilengkapi dengan jumlah formasi baik instansi vertikal, instansi pusat maupun instansi daerah gitu kan, atau pemerintah daerah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya diikuti dengan pengumuman informasi ataupun kebutuhan formasi dari masing-masing instansi. Jadi pemerintah melalui BKN biasanya akan memberikan informasi resmi berkaitan dengan jadwalnya. Selanjutnya instansi masing-masing yang menyelenggarakan ataupun yang membutuhkan penerimaan PNS tersebut akan memberikan informasi lengkap berkaitan dengan detail formasi yang dibutuhkan gitu. Selanjutnya yang ketiga, nah teman-teman setelah mendapatkan dua informasi tadi sudah harus bisa melakukan pemetaan formasi. Jadi saran saya, teman-teman tidak harus menunggu batas akhir kemudian menetapkan formasi apa yang akan dipilih, tapi sejak dini ketika pengumuman atau informasi itu teman-teman dapatkan, teman-teman bisa langsung memfilter gitu kan, memfilter formasi apa yang akan teman-teman pilih yang disesuaikan dengan jurusan ataupun keahlian teman-teman gitu. Nah, ini tentu membutuhkan waktu. Nah, karena itu teman-teman harus meluangkan waktu sebaik mungkin untuk memfilter, memantapkan pemetaan berkaitan dengan informasi. Nah, biasanya banyak pertimbangan gitu ya, selain kesesuaian antara formasi dengan jurusan yang teman-teman pilih gitu kan. Maksudnya jurusan dengan formasi yang teman-teman pilih, kemudian mungkin pertimbangan-pertimbangan lain gitu kan, pilih instansi daerah atau pemerintah pusat, kemudian instansi A atau instansi B gitu kan, ini jabatan pelaksana ataupun fungsional. Nah, disitu harus teman-teman pilih dan harus teman-teman filter kira-kira mana yang cocok dengan teman-teman gitu kan. Jumlah formasinya mungkin lebih banyak A atau dengan instansi B gitu kan. Ini menjadi pertimbangan dan harus teman-teman petakan. Sedangkan tahapan selanjutnya yang keempat biasanya itu sudah harus melakukan pemilihan dan penetapan formasi. Artinya setelah teman-teman melakukan pemetaan berdasarkan informasi formasi yang teman-teman dapatkan, teman-teman sudah harus memilih
formasi apa yang harus teman-teman lamar gitu. Bismillah gitu kan, sudah tetapkan satu formasi yang teman pilih, kemudian sudah berfokus kepada tahapan selanjutnya. Saya akan melanjutkan setelah tadi teman-teman menetapkan satu pilihan pada formasi yang teman-teman pilih. Namun sebelum itu mungkin teman-teman harus pertimbangkan juga gitu kan, pertimbangkan kembali apakah pertimbangan teman-teman memilih atau menetapkan satu formasi itu hanya berdasarkan jumlah dan kesesuaian formasi dengan jurusan teman-teman gitu. Adakah pertimbangan lain yang akhirnya teman-teman putuskan, tetapkan untuk menetapkan formasi itu? Misal pengalaman saya pribadi, kenapa saya menetapkan satu formasi di instansi Mahkamah Agung tersebut, karena di instansi tersebut atau di formasi yang saya lamar tersebut tidak ada tambahan persyaratan yang mempersulit saya, mungkin gitu ya bahasanya. Biasanya di beberapa formasi itu mensyaratkan adanya sertifikat bahasa asing seperti TOEFL gitu ya, ataupun ada sertifikat keahlian, serta ada tes tambahan berupa tes wawancara. Nah, ini mungkin jadi salah satu pertimbangan teman-teman sebelum teman-teman menetapkan formasi yang kemudian harus teman-teman pilih gitu ya. Dan setelah itu mungkin ketika sudah teman-teman yakin fix memilih formasi tersebut, maka teman-teman sudah harus mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan tata cara pendaftaran dan dokumen persyaratan yang disyaratkan gitu. Nah, ini menjadi salah satu tahapan penting yang menjadi perjuangan teman-teman untuk mengikuti tes PNS gitu ya. Pastikan bahwa tata cara teman-teman ikuti yang secara lengkap, panduannya sudah diinformasikan gitu kan, baik secara teks maupun melalui video-video tutorial berkaitan dengan cara pendaftaran begitu. Kemudian berkaitan dengan dokumen persyaratan, ini teman-teman harus jeli dan harus teman-teman pastikan bahwa sangat sesuai apa yang diminta, dipersyaratkan dengan dokumen yang teman-teman upload atau teman-teman sampaikan kepada instansi seperti itu. Karena ketika ada miss gitu kan antara apa yang disyaratkan, yang sudah diinformasikan dengan apa yang teman-teman unggah atau teman-teman upload, ini akan menjadi hal yang sangat fatal yang akhirnya membatalkan teman-teman untuk mengikuti tes seleksi di tahap-tahap selanjutnya. Ibaratnya kunci awalnya untuk mengikuti tes selanjutnya sebelum benar-benar tes melalui ujian itu adalah teman-teman harus lulus dulu administrasinya gitu kan, memastikan mendapatkan kursi dulu untuk mengikuti ujiannya. Ketika sudah lolos itu baru nanti saya akan menjelaskan lagi berkaitan dengan persiapan pada saat tes ujian. Demikian, semoga membantu.